Kan serem juga tuh mah. Teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku dari sore sampai dengan malam. Nah, ini abaikan hordeng-hordeng kolong aku yang baru aku angkat ya. Jadi tadi pagi tuh aku ceritanya udah nyapu, udah ngepel, namun terpotong untuk beberesnya karena aku harus ada vaksinasi di rumah sakit gitu. Nah, jadinya aku nerusin untuk kerjaannya selesai dari rumah sakit. Dan aku dari rumah sakit itu tadi sekitar jam setengah 11 ya. Jadi sampai rumah tuh aku istirahat dulu, nggak langsung ngelanjutin pekerjaan rumah. Karena memang di sini untuk vaksinasi itu udah mulai gencar ya. Kalau Pak Su udah selesai, udah lama, sekitar 2 bulan yang lalu sebelum berangkat tugas keluar gitu. Tapi kalau untuk aku baru start dari hari Senin kemarin tepatnya. Cuman untuk vaksinasi di hari pertama aku nggak bisa ikut ya teman-teman, dikarenakan Dede Yumna itu lagi panas. Dan jelang beberapa hari Dede Yumna panas, udah sembuh, gantian Mas Akmal yang sakit. Makanya aku nggak ikut di tahap pertama. Jadi aku ngikut hari ini, tepatnya di hari Jumat ya. Karena video ini aku ambil kemarin, cuman baru aku edit dan baru aku share ke teman-teman semua di hari ini. Nah, ini aku udah mulai pasang sarung galon ya teman-teman. Ini sarung galon itu sebenarnya satu paket biru-biru dengan kasur rafsur yang aku pasang di depan TV buat digelar sambil nonton. Itu tuh karena waktu masih kecil juga Mas Akmal tuh udah suka warna biru, makanya aku pesen untuk kasur rafsurnya juga warna biru. Awalnya aku tuh mau pesan juga yang motif Doraemon teman-teman, cuman karena waktu itu yang ready gambar card, akhirnya aku pesan juga lah yang penting warnanya biru. Dan itu tuh satu paket dengan sarung galon, kemudian ada tutup kulkas, ada juga buat tutup TV sebenarnya. Cuman untuk sarung TV-nya itu nggak aku pasang dikarenakan sama Dede Yumna suka diambil dan dibuat mainan, jadi aku simpan aja dulu di lemari. Nah, ini untuk perabot aku, mohon maaf ini aku taruh di lemari yang aku alih fungsikan buat perabot ya teman-teman. Mungkin kalau untuk teman-teman yang udah tahu video aku dari awal pasti tahu ceritanya kenapa sih aku pakai lemari ini untuk wadah perabot aku. Jadi aku tuh punya lemari piring dulu sama Mas Akmal, suka dibuat mainan sampai akhirnya pintunya itu patah dan Pak Su itu takut kalau misalkan kena ke anak-anak, makanya dibongkarlah untuk lemari piringnya dan dikasihin ke tukang rongsok. Jadi Pak suami mikirnya nanti kalau misalkan Mas Akmal udah mulai ngerti, udah gede barulah beli lagi. Tapi sayangnya teman-teman belum sempat kebeli. Udah ada Dede Yumna gitu, jadi nanggung lah ya, karena memang waktu usia Mas Akmal 3 tahun setengah itu udah punya adik, jadi jaraknya memang lumayan deket ya. Sebenarnya waktu itu nggak terencana juga untuk plan punya adik sedekat itu. Jadi waktu itu kan aku lepas KB itu disaranin sama bidan 1 tahun sebelum program ya. Pas sebelum 1 tahun program, ternyata baru dilepas 2 bulan saya udah hamil Dede Yumna gitu. Makanya untuk beli rak piringnya tanggung nunggu Dede Yumna agak besar lah, setidaknya agak ngerti ya teman-teman. Karena kalau misalkan rak piring itu kan kaca, jadi bahaya banget. Waktu itu pernah waktu pintunya ditarik sama Mas Akmal dan langsung copot, itu tuh kacanya berserakan di mana-mana dan sempat kena kakinya. Makanya Pak Su tuh kayak trauma, takut melukai gitu anak-anaknya. Akhirnya jadilah lemari itu aku alih fungsikan buat wadah perabot aku, seperti ya food container kayak gitu, terus botol-botol minum yang memang lebih dari satu ya teman-teman. Karena kan dulu aku tuh masih rajin banget bawain bekal buat Pak Su gitu. Cuman kan kalau sekarang karena memang Pak Su jarang kan pergi misalkan dari luar kantor kalau bukan ada satu dan lain hal kayak sekarang ini. Jadi udah full terus di kantor gitu, nggak kemana-mana, makanya jarang bawa bekal gitu. Nah, akhirnya aku simpan-simpan lah perabot aku di lemari darurat itu yang aku alih fungsikan.
Nah, ini udah selesai ya teman-teman untuk aku beresin kamar. Dan sebenarnya itu kamar aku tadi tuh dicicil. Jadi pagi aku udah pasang tuh sarung bantal sama gulingnya. Karena buru-buru mau berangkat ke rumah sakit buat vaksinasi, makanya aku tinggal lah kerjaan, jadi baru tanggung separuh dikerjain. Dan ini setelah sorenya aku sambung kembali. Tadi tuh sebenarnya aku pas siang udah istirahat dulu ya. Udah tidur dulu karena aku tuh kalau misalkan keluar rumah suka meskipun cuman duduk aja gitu suka capek aja gitu bawaannya teman-teman. Mungkin karena efek mager ya. Nah, makanya aku lanjutin ini sore sampai dengan malam hari video ini aku buat. Dan aku udah siapin ya sebenarnya air buat mandi Mas Akmal dan Dede Yumna. Nanti aku bakal mandiin Dede Yumna dulu. Kalau misalkan Mas Akmal itu udah bisa mandi sendiri, alhamdulillah. Jadi mulai TK Mas Akmal itu udah mulai mandiri ya teman-teman. Udah biasa kalau misalnya kamar mandi buang air kecil, air besar udah bisa sendiri. Terus kalau misalkan mandi udah mulai belajar sendiri mandi. Cuman aku kadang-kadang teriak dari luar kamar mandi, digosok ya di belakang telinganya atau digosok ya punggungnya gitu. Suka ngajarin kayak gitu-gitu aja biar lebih bersih. Dan biasanya aku kalau misalkan ganti spray atau beres-beres kamar begini pasti ada anak-anak berseliweran ya teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini enggak. Jadi mereka lagi asik tuh main Lego di depan TV sambil nonton. Dia kalau misalkan udah main Lego itu udah anteng banget. Dan itu abaikan ada piring di belakang Dede Yumna. Karena tadi Mas Akmal tuh habis minta kolak gitu. Dan di belakang itu ada tumpukan setrikaan yang nanti bakal aku beresin juga ya teman-teman. Nah, ini selesai aku udah mandiin Dede Yumna, aku pakein baju dulu. Jadi dia tuh sekarang udah mulai milih baju dan Masya Allah cerewet banget. Kalau misalkan mau pakai baju tuh milih dulu mau gambar apa, celananya mau gambar apa. Jadi udah Masya Allah banget deh teman-teman, gak kayak Mas Akmal. Mungkin karena Mas Akmal laki-laki ya, dia lebih cuek dengan pakaian. Ya udah kalau misalkan aku bilangin ini baju untuk tidur ya, ini baju untuk main, ini untuk baju keluar rumah, ini baju untuk di rumah aja gitu, udah mulai ngerti. Tapi kalau Dede Yumna dia mulai protes. Jadi pokoknya mau pakai baju ini, udah nggak bisa bilang enggak gitu teman-teman. Jadi dan akhir-akhir ini tuh dia lagi senang banget sama karakter kuda poni. Jadi hampir tiap hari dia akan pakai baju kuda poni dengan warna yang berbeda. Dan misalkan aku udah beli baju gitu, daster gitu ya, yang gambar, dia juga bakal pengen, Mama beli ini. Dia udah mulai banyak mau lah gitu teman-teman. Jadi lucu aja sih gitu. Dan ini sambil aku sambi-sambi ya teman-teman. Aku kalau misalkan ngerjain apa-apa memang aku sambi-sambi dulu. Ini cucian yang tadi di awal aku udah tunjukin ke teman-teman. Aku kasih sabun dulu. Dan aku memang paling suka banget pakai sabun saset, karena kalau pakai sabun saset tuh praktis. Kalau misalkan cucian kita banyak tinggal pakai lebih dari satu, kalau misalkan sedikit tinggal pakai satu. Itu gampang banget dan lebih hemat sih menurut aku. Sambil menunggu cucian aku digiling ya, aku lanjut mau beresin setrikaan aku yang kemarin. Aku pernah upload juga ya teman-teman, aku nyetrika banyak banget itu aku rapel. Karena memang dalam minggu itu tuh aku lagi males banget nyetrika. Biasanya aku paling rajin yang namanya nyetrika. Karena kalau misalkan nyetrika tuh udah setar dimulai tuh udah enak kesananya teman-teman. Dan kalau setrikaanku banyak, aku bakal habisin berapapun kalau udah nyetrika. Nah, ini lemarinya sampai kosong banget ya, karena hampir seminggu aku nggak nyetrika. Makanya setrikaan aku banyak dan udah numpuk selama 1 minggu. Dan ini udah aku masukin ke dalam lemari. Untuk yang lemari paling atas sama yang kedua itu jatah bagian bajunya Dede Yumna. Kalau untuk yang ketiga sampai bawah itu untuk jatah bajunya Mas Akmal. Jadi ini baju khusus untuk anak-anak. Kalau misalkan baju ini udah agak kecil, aku langsung sortir teman-teman. Jadi nggak banyak numpuk baju di sini. Jadi baju yang ada di lemari ini tuh benar-benar yang masih bisa dipakai sama anak-anak, masih muat. Kalau misalnya udah kecil, udah
sama sekali udah nggak bisa dipakai, aku langsung sortir. Jadi dalam beberapa bulan, misalkan 2 bulan sekali, aku rajin banget nih ngecekin mana baju yang udah nggak muat, biar aku keluarin dari lemari. Kalau untuk akhir-akhir ini yang lebih sering disortir baju Dede Yumna ya, karena memang usia anak 3-4 tahun menginjak 4 tahun begini tuh lebih cepet untuk bajunya, gampang sekali kecil ya teman-teman. Kalau misalkan Mas Akmal sih udah mulai stabil dengan usianya yang ke 7 tahun. Jadi waktu umur 7 tahun ini aku udah beliin Mas Akmal itu ukuran baju yang 10 tahun, karena Mas Akmal itu tinggi ya. Jadi aku kalau misalkan ngebeliin baju Mas Akmal itu usia 10 tahun, jadi nggak ngepas banget di badannya, ada lebih sedikit sih, cuman nggak kelihatan banget kalau kedodoran gitu. Nah ini aku udah mulai beres ya teman-teman untuk masukin baju-bajunya anak-anak, dari baju Mas Akmal, baju Dede Yumna, dari kaos-kaos, kemudian dari celana-celana yang udah aku setrika semuanya udah masuk ke lemari pakaian. Jadi kan nanti kalau misalkan mau pakai gampang ya, udah tersedia kembali dari yang lemari sama sekali kosong, baju-bajunya pada di luar semua. Sekarang udah rapi, udah masuk ke tempatnya masing-masing. Nah teman-teman semua, itu tadi video aku ya, dari aku mulai beberes dapur, kemudian aku nyuci sampai dengan pasang spray dan beres-beres baju. Semoga video aku kali ini menginspirasi ke teman-teman semua yang udah nonton video aku. Semoga teman-teman gak bosen ya dengan video yang udah aku bagikan, dengan aktivitas ibu rumah tangga yang ini aja kerjaannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.